Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Fikri Alimas Yogi bakal jelasin tentang apa itu OLAP dan OLTP dalam Bisnis Cerdas 2020. Dan perkenalkan lagi, nama saya Fikri Alimas Yogi dengan NIM 124170030. Jadi, sebelumnya saya bakal jelasin dari apa itu OLAP dan OLTP dengan 5 urutan, yaitu pengertian, fungsi, operasi, perbedaan, dan contohnya. Untuk pengertian sendiri itu nanti akan dijelasin apa itu OLAP OLTP, lalu fungsinya itu seperti gimana apa fungsi OLAP di kehidupan sehari-hari ataupun OLTP, lalu bagaimana operasi yang dijalankan menurut OLAP dan OLTP, lalu bagaimana perbedaan keduanya serta dicontoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk OLAP sendiri, yaitu merupakan online analytical processing atau merupakan metode pendekatan untuk menyajikan jawaban dari permintaan proses analisis yang bersifat dimensional secara cepat. Jadi singkatnya itu proses yang digunakan untuk melakukan permintaan terhadap data dalam bentuk yang kompleks dan data yang besar. Jadi contohnya kayak menganalisis data-data beberapa tahun belakang ataupun data-data yang akan diurus ke depannya. Nah, untuk OLTP sendiri itu merupakan online transaction processing, yang dimana sistemnya orientasi prosesnya untuk transaksi secara langsung melalui komputer yang terhubung dalam jaringan. Sebagai contoh itu transaksi pada kasir swalayan. Jadi transaksi yang terjadi adalah suatu yang sederhana dan dapat dilakukan secara mudah. Dalam fungsinya, OLAP dan OLTP terdiri dari masing-masing, yaitu fungsi utama dari OLAP dapat menghasilkan suatu informasi untuk analisis data sehingga dapat membantu dalam membuat suatu keputusan yang besar dalam perusahaan. Jadi nantinya akan meningkatkan produktivitas pengguna akhir pada bidang bisnis, pengembangan IT, serta keseluruhan organisasi. Dan juga menurunkan backlog pengembangan aplikasi untuk staf IT dengan cara membuat pengguna akhir dapat merubah skema serta membangun modal sendiri. Nah, untuk fungsi OLTP sendiri, fungsi utamanya itu melakukan query sederhana cepat sehingga data mudah diperbaiki dan dapat diakses melalui komputer terhubung dalam jaringan. Dalam arti operasi yang digunakan itu adalah sehari-hari, seperti operasional sederhana untuk menyelesaikan suatu masalah yang sederhana. Dan seperti pada gambar bagaimana OLTP sistemnya yang banyak nanti akan diproses menuju data warehouse dan diproses oleh OLAP system. Nah, seperti yang udah tadi aku jelasin, diagramnya seperti ini. Jadi nanti ada transaksi pada OLTP yang nantinya dimasukkan kepada warehouse. Setelah itu nanti akan diproses oleh OLAP server dengan nantinya akan disimpan dan dianalisis oleh OLAP client dan akan dijadikan suatu data untuk kedepannya. Nah, untuk selanjutnya adalah operasi. Operasi itu bagaimana kemampuan antara OLAP ataupun OLTP. Jadi di OLAP sendiri ada 3 kemampuan diantaranya. Pertama adalah kubus data, itu presentasi multidimensi dari data bersama dengan seluruh jumlah kemungkinan yang ada. Lalu ada switching dan ditching, merupakan operasi untuk melihat data sebagai visualisasi dari kubus. Jadi dari kubus data nanti akan selanjutnya ke switching dicing,
Lalu ada roll up, drill down. Nah, fungsinya adalah operasi untuk melihat data global dan detail di sepanjang level hierarki dimensinya. Jadi keseluruhannya akan diproses di situ. Nah, dan yang terakhir adalah operasi OLTP. Dari OLTP sendiri itu operasinya hanya sederhana, yaitu seperti insert, update, dan delete, karena merupakan operasi yang digunakan pada transaksi. Nah, untuk perbedaannya tuh apa aja sih yang terlihat sangat mencolok? Nah, dari yang pertama itu terlihat jelas dari OLTP dulu, yaitu query-nya cukup simpel. Lalu kecepatan prosesnya sangat cepat, space data yang kecil, dan data yang diolah termasuk data yang terkini. Lalu untuk OLAP sendiri justru berbeda. Jadi query yang digunakan sulit, kecepatan proses tergantung terhadap data yang besar atau kecil, space data yang relatif besar, dan data yang diolah termasuk data yang lama untuk menganalisis data tersebut tentunya. Nah, ini untuk perbedaan yang lebih lanjut dapat dilihat sendiri dari perbedaan yang tertera dari karakteristiknya juga memiliki banyak perbedaan yang sangat signifikan dan memang tugasnya yang jauh berbeda antara OLAP dan OLTP. Dan ini merupakan contoh dari OLAP sendiri, seperti yang bisa dilihat dari penerbangan pesawat, jasa penerbangan ketika melakukan data transaksi reservasi dikumpulkan selama 10 tahun terakhir, di mana data tersebut akan dianalisis untuk meningkatkan reservasi pesawat. Dan juga pada transaksi Grab ataupun pada Gramedia yang mengelola data penjualan bukunya selama 4 tahun agar dapat menganalisis bagaimana penjualan bukunya di tempat tersebut. Nah, untuk contoh LTP itu udah tadi saya bilang, seperti kasir ataupun mesin ATM dan CBS mahasiswa yang dengan hanya melakukan insert, delete, ataupun update. Dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun informasi yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.